Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Pergi ke TV A, TV B, TV C. Ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ, Kak. Ini menghadiri beberapa TV-TV wawancara. Berbunga-bunga, langsung apa? Cium aku gitu. Cium kamu? Langsung nyosor gitu? Di mana? Di dalam mobil. Di bagian mana dicium? Oke, dia langsung cium kamu intinya? Kamu? Ternyata ya celengan Bagong itu masih punya nafsu juga ya sama Mbak Caca. Di mobil dia cium-cium yang namanya Mbak Caca. Lucu ya, ya teriak-teriak, uratnya sampai urat lehernya itu keluar. Ternyata nafsunya juga gede juga, yaitu si celengan Bagong satu itu ya. Aku kira dia celengan Bagong, bro. Ya ternyata masih punya nafsu gede juga, sama gedenya sama perutnya sama kepalanya berarti ya nafsunya. Hati-hati Mbak Caca ya, nanti disundul-sundul pula sama yang ono cincin banyak nanti kamu ya, hati-hati ya. Cincin yang banyak itu juga nafsunya gede ya, 11-12 lah sama celengan Bagong yang satu itu. Kalau Peggy Setiawan melakukan roadshow, kira-kira apa yang sakit dengan celengan Bagong ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sepertinya ada yang tidak rela kalau Peggy Setiawan itu harus dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan pada tanggal 8 Juli 2024 kemarin yang diputuskan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Ya, dialah celengan Bagong alias Rasman Arif Nasution yang kita dengarkan bersama-sama dalam cuplikan video tadi tentang pernyataannya yang seolah-olah dia begitu tidak suka, dia begitu kecewa dengan bebasnya Peggy Setiawan ini. Memang beberapa hari belakangan ini, sejak Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini dinyatakan bebas, kelompok-kelompok dari si Rasman Arif Nasution alias celengan Bagong ini mulai bersuara. Bahkan ada yang menantang dengan netizen Indonesia. Bahkan ada yang menantang bahwa akan melaporkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu sadari bahwa si lawyer gadungan yang adalah seorang pengacara tetapi tidak berkompeten karena ijazahnya palsu ini, tentu harus kita terus kawal. Karena manusia ini sudah menunjukkan kebenciannya, sudah menunjukkan kedengkiannya terhadap Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa manusia kepala botak yang bernama Rasman Arif Nasution ini memang tidak sudi kalau Peggy Setiawan itu dinyatakan bebas oleh Hakim Eman Sulaiman. Ada apa? Dan orang ini dia bukan seorang lawyer. Dia juga bukan seorang praktisi hukum. Dia adalah rakyat awam sama seperti kita. Manusia ini yang otaknya mesum seperti kita saksikan bersama-sama dalam cuplikan video tadi. Bahkan Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik, mengatakan bahwa celengan Bagong ini tentu ada U di balik B, dan saya sangat yakin manusia ini punya kepentingan sendiri.
Kemarin-kemarin dia mengatakan bahwa dia adalah tim independen untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah itu, dia menjadi lawyer atau pengacara dari RT Pasren. Tetapi tidak lama tiba-tiba dia mengundurkan diri setelah ketahuan siapa dirinya yang sesungguhnya, bahkan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Terus terang, kelompoknya saat ini sedang bergerilya untuk menyuarakan hal-hal yang sama sekali mereka tidak suka kalau Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini harus bebas. PR besar untuk kita netizen Indonesia, para pemirsa sekalian, untuk tetap mengawal kelompok-kelompok dari si kepala botak. Karena mereka sekarang sedang berkuar-kuar di media sosial. Dan saya meminta dengan segala hormat, tolonglah media-media televisi swasta yang punya nama, yang punya reputasi, yang punya integritas, janganlah mengundang sosok-sosok lawyer gadungan atau manusia-manusia yang katanya adalah magister hukum tetapi punya ijazah palsu. Salah satu contohnya adalah Rasman Arif Nasution yang sudah ketahuan bobroknya ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan pernyataan-pernyataan dari kelompok si Rasman Arif Nasution yang berkepala botak ini. Tampaknya mereka punya tim sendiri untuk melawan bebasnya Peggy Setiawan. Bahkan mereka pun merasa iri dengan kehadiran Peggy Setiawan ketika diundang di berbagai macam media untuk menyampaikan ungkapan isi hatinya ataupun menceritakan pengalaman pribadinya ketika dia mendekap di balik jeruji besi. Mari kita simak bersama-sama. Jangan bilang kuli bangunan, bapaknya tuh lumayan kaya, pemborong. Kalau nggak kaya, mana mungkin punya istri dua? Satu di Jakarta, satu di Cirebon, satu di Bandung. Kalau sama-sama di Cirebon mungkin kecelakaan, jatuh cinta. Tapi ini kan satu, berarti kan membiayanya cukup besar. Sedikit borongan. Nah, kenapa anak itu dia jadi mengulik dengan bapak? Kenapa nama dirubah? Nah, kenapa perlu dirubah? Bukan bapaknya aja lah, soal dialihkan bahwa bapaknya mau kawin lagi, bilang enggak. Saya nggak menuduh, tetapi beri kesempatan kepada penyidik Polda Jabar untuk menyelesaikan itu semua. Jangan bilang kuli bangunan, bapaknya tuh lumayan kaya. Lumayan kaya, udah dicek rupanya berapa hartanya, Bu. Jangan patokan orang kawin lagi atau punya istri dua itu kaya. Ya, banyak juga orang yang kenapa jadi hubungan personal yang lu bawa, Bu Elsa? Ya, ngapain masuk-masuk ke ranah pribadi? Kawin dua sehingga dia banyak duit. Mana? Ada-ada aja deh, Bu udah tua, udah tobat-tobat, Bu. Ngapain sih? Raut wajah tampan sangat mempesona. Di balik pintu hati tersimpan rinduku. Matamu terpana asmara, bibirmu bak peladak madu. Aduhai, stop, kau mencuri hatiku. Teman-teman media, terima kasih terus mengawal perkara ini. Ini luar biasa ini. Setelah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung, pra-peradilan Peggy yang dinyatakan bahwa hakim mengabulkan untuk seluruhnya permohonan dari pra-peradilan Peggy. Ini menarik ini sebenarnya. Dan kita harus mencermati putusan ini lebih dalam. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rasman tadi. Dengan kondisi pertimbangan yang sangat sedikit, karena memang kami sudah mengkaji pertimbangan ini dan sudah mengkaji putusan ini, pertimbangannya nggak lebih dari 2 halaman. Iya kan? Pertimbangannya nggak lebih dari 2 halaman untuk memutuskan 9 poin. Kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya
menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini kok bagi saya itu kurang baik. Kurang baik. Nah, jadi kalau sekarang dimunculkan citranya itu sebagai orang yang sangat suci, sangat bersih, sangat tawadu, kok kayaknya saya kurang yakin. Saya nggak menuduh. Nah, kemudian ketika dialog hari Selasa itu di salah satu TV swasta, ketika diwawancarai oleh hostnya, itu saudara Peggy mengakui bahwa dia salah satu pendukung sepak bola, termasuk nama orangnya gitu. Sayangnya saya tidak diberi kesempatan untuk berdialog dengan beliau karena dilarang oleh hostnya. Saya paham kalau Rasman yang bicara nanti dianggap menginterogasi, tapi di TV sebelah itu wawancara Kak, dialog. Nah, ada kesempatan narasumber tuh dialog. Nah, saya sebenarnya pingin saya tanya. Botak nantang rakyat, botak nantang rakyat, botak nantang rakyat, botak nantang rakyat. Man, Rasman, saya cuman komentari Anda, ya. Dikit-dikit lapor sana, dikit-dikit lapor sini, ya. Sama Pak Tony, kamu ribut. Biasa main kelereng kalah, ini masa kecilnya kurang bahagia nih orang ya. Kelihatan Man, ya, tingkah lo itu dari kecil, ya, nggak punya prestasi kayaknya dari kecil. Prestasinya ini setelah dia mau bergabung ke Apoker ini mendadak, ya kan. Tapi gini Man, ya, lo asal tahu tak, ya, yang bikin keresahan itu justru Anda mendorong-dorong Caca transfer 12.500.000 rupiah, mendorong Caca, minta Caca I love you segala, deh ngerayu nih, ya, dengerin, ya Rasman ya, mendorong-dorong Caca untuk mendukung agar upaya Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka. Busuk kali kau, ya. Gede badan doang kau, ternyata ini otaknya juga tersumbat nih di balik botakmu itu. Ya, denger loh Man. Ya, Indonesia ini nggak bakal diem semuanya. Orang di sana nggak ada dikasih kesempatan ngomong, ya, kecrot aja tuh mulutmu. Ya dah, kasih kesempatan dong, malu-maluin ditonton orang banyak nih, ya, Tulul, denger. Ya, ini ditonton orang banyak, tahu kamu di ELC di mana itu selalu debat kusir sama orang. Man, Rasman. Ya, Dima minta dihargain sama orang, lu menghargain orang aja kagak bisa lah, Cot. Ya, dengar lo, Cok. Ya, dengar. Indonesia ini butuh orang-orang yang gimana ya, sifatnya mendidik. Bukan sifatnya sifat curang. Kamu ingin mendorong Caca untuk agar upaya Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka. Kamu bilang, ya, saya meresahkan masyarakat. Yang meresahkan tuh kepala botakmu itu loh, ya. Ilmunya seuprit ngerasa selangit kau. Dengar, kemarin kata kamu, ya, kita lihat aja. Ya, apakah Peggy ini ntar bebas atau tidak? Kalau enggak, Widya harus dipanggil polisi. Ya, gimana nih? Yang namanya Peggy Setiawan udah bebas nih botak. Ya, celengan Bagong denger lo, ya, dengerin baik-baik lo, Leng. Ya, denger. Peggy Setiawan udah bebas. Ya, udah bebas. Kenapa masih digiring juga buat menciptakan bukti baru agar Peggy Setiawan Kulibangunan ini dijadikan tersangka. Jadi gini Man, seperti kata Om Susno Duaji, udah nggak bisa, ya nggak bisa. Hore, saya menang, ya Man. Saya yang menang Man, saya yang menang. Lawan saya tuh nggak sedikit Man. Itu yang kru-krunya Putri aja sampai berjejer gitu sama calon ibu bupati, calon ibu wali kota di situ. Jejer, lawannya saya tok, Man. Ya itu, kamu ngerasa hebat, apa kehebatan kamu? Cuma mau nyogok Caca dengan nilai 12 juta, ya.
Terus kamu minta Caca dukung agar Peggy Setiawan Kulibangunan itu jadi tersangka. Tak, botak. Ya wajar lah itu ya, dibikin itu pajangan tuh celengan Bagong itu di sana. Wajar, itu baru pantas gelar buat lo. Ya, dengerin. Lo harus buka itu telinganya tuh, sumbat apa sih lo? Orang setiap orang ngomong debat di situ kagak dikasih kesempatan lo. Ngecerot sana ngecerot sini. Ini orang kudu ditampol pakai teflon ini ya, botaknya itu. Dengar ya, mengenai Peggy Setiawan itu udah sah, udah dibatalkan jadi tersangka. Ya tak, kamu kan orangnya hukum, ya orang hukum katanya praktisi. Nah jadi begini, adapun nanti kalau menemukan bukti-bukti untuk Peggy yang lain, ya kan, seperti apa yang diucapkan Putri, masih ada, saya khawatir akan ada Peggy yang lain gitu. Lah sekarang kalian kalau mau menciptakan yang namanya bukti baru untuk menjadikan Peggy tersangka, tuh catat ya, arahkan ke Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep, jangan sampai dia kabur. Itu aja ya. Jangan bilang mengarahkan ya, bilang saya ini merujuk ke sana merujuk ke sini. Siapa yang nggak dikomentarin sama Widya? Ya harus ya, Widya harus komentar sama orang-orang, apalagi cocotmu itu ya harus dikomentar. Kalau nggak didiamin ya, kalau ada sendal bakiak ya gue cocolin sendal bakiak mulutmu. Nah seperti itu bro ya, ingat itu tak ya, celengan Bagong, dengar ya. Ini pemain lato-lato, kau bermain dihukum. Ya, ngapain? Ya bikin resah-resah, yang resah itu sampean. Jadi begitu. Peggy Setiawan Kulibangunan saat ini sah, sudah dibebaskan. Ya kan? Kemudian kamu bilang hakimnya seorang dukun atau seorang hakim, ya sehakim lah. Kenapa? Hakim punya kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dia mewakili musyawarah seluruh rakyat Indonesia, bukan mewakili orang yang nyogok. Dengar ya man, yang namanya hakim ya itu mewakilin. Ada sila yang keempat, Rasman botak ya kalau tahu hukum ya. Yang namanya kerakyatan, rakyat ini ya, yang dipimpin oleh hikmat dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakim mewakili seluruh rakyat Indonesia dengan cara seksama dan musyawarah. Itu ya sah. Yang namanya Peggy Setiawan Kulibangunan itu dibebaskan. Adapun kalian menggiring opini untuk Peggy Setiawan yang lainnya akan menciptakan bukti baru. Ciptakanlah untuk yang namanya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep. Ya itu jauh lebih bagus. Ya, ayo bentolet tim lagi kalian. Bentolet tim lagi. Ya, agar menemukan pelaku yang sebenarnya. Agar kalian itu bisa menemukan siapa Peggy Perong, siapa Dani, siapa Andi. Ya, jadi seperti itu. Jadi Begono, saya minta kepada Kapolda Jawa Barat, Yaman khususnya, karena beliau itu punya integritas, ya katanya seperti itu. Jadi punya nawacita baik. Saya minta berharap kepada Kapolda Jawa Barat yang namanya daftar DPO itu tolong tampilkan wajahnya. Ya, tolong tampilkan wajahnya supaya masyarakat yang belum tahu sebenarnya tidak menduga-duga. Jadi seperti itu. Beranikah? Beranikah kira-kira penyidik yang ada di Jawa Barat, ya penyidik yang ada di Jawa Barat, terutama daerah Kapolda ini Jawa Barat, bisa menampilkan yang namanya 3 DPO itu, ya 3 daftar DPO itu, tampilkan wajahnya. Bisa kira-kira? Bisa nggak? Ini atas permintaan rakyat loh, atas permintaan rakyat ini. Itu aja man, Rasman, supaya di Kapolda Jawa Barat ya bisa menampilkan yang namanya ciri-ciri yang namanya daftar DPO 3 orang lagi itu. Ya, lagi pula kami ingin ya supaya daftar DPO itu bisa terkuat, bebaskan dulu 7 narapidana itu. Ya, dari kasus Sajam dialihkan ke yang namanya
pembunuhan Vina. Jadi seperti itu man. Ya menurut saya asupan dari saya ini ada baiknya ya man. Ya tak ya dengar ya tak. Saya nggak meresahkan. Cuma masukan dari saya begini. Ya yang namanya 7 terpidana itu kita harus bebaskan agar mereka bisa buka mulut. Ini rekayasa dari siapa? Ya dari siapa saja rekayasa yang namanya ciptaan siapa? Yang namanya 7 terpidana itu yang saat ini itu lebih berharga buat saya man daripada nanggapin ocehanmu itu ya. Lawan saya nggak sedikit. Ya lawan saya nggak sedikit, berapa pengacara itu yang berbaris-baris di sana membentuk tim-tim itu. Ya tim-tim ya pokoknya si tompel itu ya, tim-tim tompel itu kurang banyak bagaimana lagi? Ya kan? Ternyata kalian panas ketika saya meminta yang namanya hakim bersifat adil ya dengan musyawarah sama masyarakat demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Itu ya man. Saya juga ada pengaruhnya kan. Jadi kenapa Anda pengen tangkap saya, dikit-dikit tangkap? Kau pikir ini hukum milikmu doang nah, celeng bagong. Pengennya nyumpet. Segobok-goboknya lawyer di bangsa ini tidak sama bodohnya seperti Rasman Arif Nasution ini. Ya, celengan bagong. Mungkin itu adalah sapaan yang tepat kepada lawyer gadungan ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita menyimak beberapa cuplikan video tadi, ada hal menarik yang disampaikan oleh Mbak Widya. Ketika kita berbicara tentang Peggy Setiawan, mari kita coba lebih fokus ke Peggy Setiawan yang di Cianjur, yang katanya adalah anak dari Cecep Dahlan itu. Anak dari Cecep Dahlan ini versinya dari buku induk sekolah. Tetapi kalau dari buku Kleper, seringkali saya katakan nama ayahnya itu adalah M. Soleh. Dan sebenarnya, kejanggalan-kejanggalan dari Peggy Setiawan Cianjur yang katanya anak Cecep Dahlan ini sudah terlalu banyak. Dan itu sudah berseliweran di media sosial. Cuma yang menjadi kecewaan saya, kenapa aparat penyidik, aparat kepolisian yang ada di Cirebon itu tidak mau bekerja? Apakah pergerakan mereka memang sudah disumbat dengan duit atau dengan miliaran rupiah? Mungkin juga bisa. Karena ini menjadi tanda tanya besar. Selevel Kapolda, selevel Kapolres, kenapa tidak mampu untuk menginterogasi Peggy Setiawan Cianjur yang katanya adalah anak dari Cecep Dahlan dan M. Soleh itu? Dia adalah ketua Munreker, ketua geng motor. Dia juga punya tato. Dan tato itu, kalau mau dicocokkan dengan BAP 2016, itu sebenarnya sudah masuk. Belum lagi kita melihat ada rekayasa data. Dari kartu keluarga, dari ijazah, dari akte kelahiran. Dan yang paling membingungkan lagi, ketika diinterogasi oleh Kang Deddy Mulyadi, jawaban antara seorang suami dan seorang istri berbeda. Nanti saya akan sajikan ke hadapan pemirsa saat Kang Deddy Mulyadi melakukan interogasi terbaru. Ketika ditanya hari apakah si Peggy Setiawan ini lahir, ada yang mengatakan hari Minggu, ada yang mengatakan hari Kamis, dan tidak jelas. Tetapi kejanggalan-kejanggalan ini kalau polisi mau bekerja, saya sangat yakin kalian bisa menemukan jawabannya. Ataukah semua ini hanya sandiwara belaka yang kalian persembahkan kepada masyarakat Indonesia
untuk menutup kasus-kasus besar yang lain yang saat ini masih terus kami pantau. Cerita-cerita tentang adanya bisnis narkoboy dalam kasus ini juga masih menjadi hal yang terus kami fokus gali untuk mengungkap kebenarannya. Ibtu Rudiana, ada apa? Sampai hari ini kok diam? Ayolah bersuara. Kenapa misalnya di saat Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini dinyatakan bebas oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, tiba-tiba Polda Jabar melakukan press conference dan mereka merasa tidak bersalah terhadap masyarakat Indonesia. Mereka sedang menunjukkan kesombongan mereka kepada masyarakat Indonesia tanpa pernah ada meminta maaf kepada netizen Indonesia yang sudah mengawal tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, yang sudah berusaha dan sudah berhasil untuk membebaskan Peggy Setiawan yang kuli bangunan. Tetapi itu tidak ditunjukkan oleh Polda Jabar. Kualitas, kinerja, profesionalitas, integritas yang dimiliki oleh Polda Jabar benar-benar telah merusak Institut Kepolisian Republik Indonesia. Kalau Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo mau tegas, semestinya semua oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus ini harus dicopot dari jabatannya. Karena mereka sangat dan amat tidak pantas untuk mengenakan seragam coklat itu. Itu kalau Bapak Kapolri mau tegas. Tetapi kalau Bapak Kapolri hanya tegas dengan cara mengingatkan dan terus mengingatkan, lebih terhormat kalau Bapak sekalian saja mengundurkan diri daripada nama Bapak terus dibicarakan oleh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Dan perlu Bapak ketahui bahwa hari ini yang namanya mosi kekecewaan, mosi rasa tidak percaya kepada lembaga atau Institut Kepolisian Republik Indonesia itu sedang tumbuh di tengah masyarakat Indonesia. Semoga saja di masa kepemimpinan yang baru Bapak Prabowo Subianto, segala sesuatu yang menjadi bobroknya perusahaan hukum, penegakan hukum di bangsa ini bisa dipulihkan kembali. Itu adalah harapan kami, rakyat jelata, kepada orang nomor satu yang akan menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo nanti. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen masih berkaitan dengan si Celengan Bagong ini, dan semoga saja ada poin-poin positif yang bisa kita simak bersama-sama. Laporkan Hakim Eman Sulaiman, seluruh rakyat bergejolak. Saya mau lihat gejolak seperti. Oke, buat kalian yang belum lihat acaranya Rasman di iNews ya bersama Aiman Wicaksono, kalian harus ngeliat yang bikin mau nguras emosi banget. Oke, gue ngerasa gue adalah salah satu orang yang ngerasa tertantang dengan ucapan dia, yang dia mengatakan bahwa kalau dia melaporkan Bapak Hakim Sulaiman ya kepada Komisi Yudisial, netizen atau masyarakat Indonesia seperti apa yang akan bergejolak. Ya berarti kan tandanya berdemokrasi ya, mendemo dialah bahasanya kayak gitu ya. Halo Bapak Rasman, saya mungkin adalah orang yang salah satunya ketika memang akan ada yang menyuruhkan untuk demo. Saya adalah orang salah satunya yang akan pergi walaupun demo itu dimanapun berada ya. Ini bukan demi Bapak Hakim Sulaiman ya, tapi memang orang seperti Anda ini memang harus sepertinya kena batunya, diberi pelajaran ya. Dan yang
Anda tuh sepertinya tidak ada jerahnya ya, walaupun sudah berurusan dengan lawyer-lawyer yang lainnya, tapi mungkin memang udah saatnya kali Anda ini terkena batunya ya oleh masyarakat Indonesia. Dan teruntuk acara TV iNews ya, Aiman, mohon lebih bijak lagi untuk mencari narasumber. Karena menurut saya Rasman ini sangat tidak berbobot untuk dijadikan panutan narasumber di televisi yang ditonton oleh banyak orang, bahkan anak di bawah umur ya, yang saat ini bisa melihat di TV maupun di handphone ya. Dia itu udah ngomongnya songong, itu bisa ditiru loh. Tontonan ini sangat tidak mendidik kata saya. Tes DNA berani nggak? Ya, ini fitnah dan Capek Bu, dengerin. Capek. Begitu loh. Daripada, ini saran saya Bu, daripada Ibu capek-capek mengklarifikasi kesana kemari bahwa Peggy Setiawan yang di samping Ibu bukan anak Ibu, ya lebih alangkah lebih bagusnya, lebih baik Ibu tes DNA aja. Gitu loh. Kira-kira Ibu tes DNA berani nggak? Sebenarnya hidup di dunia ini simpel Bu. Kalau memang betul-betul tidak melakukan kejahatan, hidupnya bakal tenang. Tidak diuber-uber dengan perasaan takut, perasaan cemas, perasaan khawatir. Sampai-sampai ibu kan anak kandungnya sendiri tidak diakui. Itulah Bu. Kalau hidup di dunia menyimpan kebusukan atas perbuatan anak sendiri, capek mengklarifikasi ke sana kemari bahwa Peggy Setiawan bukan anak saya 4, padahal tetangganya ngomong sampai sumpah demi Allah ya, sampai sumpah demi Allah anaknya ibu 5. Ya Ibu, terserah Ibu. Cuman alangkah baiknya tes DNA, kira-kira berani nggak? Begitu aja, nggak usah capek-capek kesana kemari mengklarifikasi. Tes DNA aja Bu ya. Pihak kepolisian, janganlah Anda ini digaji oleh rakyat bukan untuk membackingi seorang pejabat yang melakukan dan melanggar hukum. Ini khusus buat oknum-oknum. Makanya saya bilang kasihan polisi-polisi yang begitu tulus mengabdi dirinya untuk menjaga kestabilitas keamanan demi rakyatnya. Kasihan yang lain. Ya mudah-mudahan Ibu terbuka untuk menjalani tes DNA. Berani nggak? Nah, jangan cuman keluar-keluar, jangan cuman sibuk mengklarifikasi. Ya Bu ya, ingat, hidup di dunia yang tenang, yang tidak mempunyai masalah dengan hukum. Pasti keluarga Ibu meskipun lolos dari jeratan hukum dunia, maka di akhirat nanti kelak pasti akan menghadapi siksaan apa yang diperbuat anaknya sendiri. Ingat Bu ya, di akhirat. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menghibur pemirsa sekalian terkait dengan Celengan Bagong alias Rasman Arif Nasution alias Kepala Botak, yang tampaknya dia tidak ikhlas kalau Peggy Setiawan itu dinyatakan bebas. Lalu hari ini kita menyaksikan bersama-sama bagaimana Peggy Setiawan diundang di berbagai platform media
untuk menceritakan tentang kisah hidupnya di balik jeruji besi. Biasanya orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, orang-orang yang tidak suka melihat orang lain bahagia seperti Rasman Arif Nasution bersama kelompoknya ini, itu adalah ciri khas manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur, manusia-manusia yang ingin menang sendiri, manusia-manusia yang merasa dirinya paling hebat. Ternyata mungkin yang sebenarnya atau yang sesungguhnya tong kosong nyaring bunyinya. Itulah Rasman Arif Nasution. Kehadiran atau kemunculan dari Rasman Arif Nasution ini pertama kali saya terkejut karena saya baru melihat. Ketika semakin ke sini, saya jadinya paham. Ternyata Rasman Arif Nasution ini adalah lawyer gadungan. Dan juga dia bukan seorang praktisi hukum. Karena ijazah yang dia peroleh itu adalah ijazah palsu. Terbongkarlah semua aib yang dimiliki oleh Rasman Arif Nasution ketika dia mencoba untuk menantang netizen Indonesia. Saya sangat yakin dan percaya, kekuatan netizen Indonesia ini sangat luar biasa. Apalagi kalau untuk membela yang namanya kebenaran, menegakkan keadilan, melakukan perlawanan-perlawanan terhadap penegakan hukum yang tidak benar, pasti netizen Indonesia itu seperti gemuruh yang begitu luar biasa untuk membanjiri kolom-kolom komentar platform media kita. Semoga saja kita netizen Indonesia tetap kompak, tetap solid untuk selalu bersama-sama menyuarakan kebenaran, melawan kezaliman hukum di bangsa ini, dan kita harus berusaha bersama-sama bahwa PR terbesar kita masih ada 7 terpidana lainnya yang ada di balik jeruji besi yang saat ini masih kita perjuangkan terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Semoga saja ada titik terang, ada jalan kepada mereka yang saat ini sedang mendekap di balik jeruji besi, sehingga pada akhirnya mereka bisa bertemu bersama keluarga seperti yang dirasakan oleh Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.